Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pricebook Otomotif bersama saya Dimas Okta. Mercedes-Benz baru saja meluncurkan S-Class generasi terbaru W223, yaitu 7th generation ya, generasi ke-7 dari S-Class. S-Class ini tuh sebenarnya mobil flagshipnya dari Mercy. Nah, apa aja sih yang jadi unggulan dari S-Class terbaru ini? Pertama, kita mulai dari belakangnya dulu ya. Sebenarnya kalau desainnya itu di mata kita tuh kayak kelihatannya biasa aja gitu. Karena bahasa desain Mercy yang sekarang itu mulainya dari A-Class. Biasanya kan bahasa desain Mercy itu mulai dari S-Class terus turun ke semuanya. Nah, yang sekarang tuh kebalik. Jadi dimulai dari A-Class, B-Class, dan seterusnya sampai ke S-Class. Dan yang bikin bagus itu sebenarnya dia itu taillights-nya sekuensial. Jadi kalau kita nyalain itu kayak mengisi gitu loh. Dia kan ada 3 row gitu lampunya. Kalau dinyalain dia mengisi secara perlahan gitulah. Dan itu keren sih ya. Dan yang jelas untuk tailgate dia udah bisa dibuka pakai kick sensor. Kayak karena orang kalau beli S-Class kayaknya sih nggak mau untuk pakai tangan ya buka bagasi ya. Karena kan kalau misalnya bawa belanjaan atau bawa golf bag berat gitu kan tinggal tendang aja pakai kaki langsung kebuka. Dan ada detail kecil yang kami suka itu di bagasinya dia itu ada lampu di sebelah kanan dan kirinya. Itu buat nandain kalau misalnya malam buka bagasi, jadi itu orang yang di belakang tahu kalau di depan itu ada mobil yang lagi berhenti dan buka bagasi. Dan untuk kapasitas bagasinya sendiri, Mercy S-Class terbaru ini tuh berkapasitas sebesar 550 liter. Ya kalau untuk golf bag mungkin 2 atau 3 golf bag sih muat ya, dan itu gede banget. Dan kalau kita lihat ke samping ya, itu langsung kelihatan garis yang membentang dari overhang bagian atas itu sampai ke depan, itu garisnya tegas dan bikin lebih manis gitu loh secara desain ya. Dan yang paling unik lagi, dia itu door handle-nya, kalau mungkin kita biasanya model tarik gitu yang udah kebuka, dia itu door handle ya kalau kita kunci dia ngumpet. Dan tinggal kita sodorin tangan, nanti dia muncul sendiri, baru bisa kita tarik. Dan tariknya pun itu seperti secara electrical, bukan mechanical gitu loh. Itu seperti memencet tombol aja, atau biasa disebut kalau sama orang Indonesia itu vakum. Dan kalau kita lihat ke bawah ya, velgnya itu dia berukuran 20 inci dan warnanya itu chrome. Gimana ya? Tapi chrome-nya tuh kelihatan bagus gitu. Mungkin karena menyatu dengan desain secara keseluruhan ya. Nah, kalau kita lihat ke depan, grillnya itu ya seperti biasa, mobil-mobil baru itu grillnya makin membesar ya semuanya. Cuma untuk S-Class ini walaupun grillnya besar, tapi karena mobilnya juga besar, jadi kelihatannya itu proporsional lah, masih necis gitu. Dan juga yang paling kelihatan adalah ada radar di grillnya yang berwarna hitam gloss ya di tengah. Itu fungsinya untuk sistem-sistem keselamatan karena di dalamnya itu ada sensor-sensor ya. Ya macam adaptive cruise control, terus lane keep assist dan segala macam lah. Banyak lah kalau Mercy ya, itu tergabung dalam MBUX. Kemudian kalau kita ngomongin lampunya, ini lampu adalah lampu paling ajaib yang ada di dunia permobilan kayaknya sekarang. Mercedes itu menyebut teknologinya dengan digital light. Itu adalah kasta tertinggi dari lampu yang ada di Mercedes-Benz. Kenapa kami bilang ajaib? Karena lampunya itu bisa bekerja seperti proyektor. Bahkan itu bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan, mungkin bisa nobar juga ya dengan itu. Tapi fungsinya bukan itu dong yang jelas ya. Jadi dia itu bisa memberikan tanda kalau di depan itu ada objek, ada orang. Wah, ajaib memang ya. Dan juga bisa partial high beam. Kalau mesinnya sendiri, ini merupakan trim S450L. Sebenarnya kalau di luar itu ada yang S500 dan ada juga varian diesel, ada juga S63. Cuma untuk perkenalan pertama, Mercedes-Benz Indonesia membawa dulu satu trimnya ini S450 untuk melihat pasarnya bagaimana. Ya, S450 ini menggunakan mesin 3000 cc biturbo dengan tenaga 367 horsepower dan torsi 500 Nm. Dan belum cukup sampai di situ, karena dia memiliki sistem seperti mild hybrid mungkin ya. Mercedes-Benz itu nyebutnya EQ Boost dengan tenaga 22 horsepower dan torsi 250 Nm. Coba itu bayangin kalau digabungin jadi berapa itu. Dan tentunya dengan transmisi 9G-Tronic 4MATIC, yang artinya ini 4WD dan harganya pasti lebih mahal. Kemudian kita masuk ke interior, yang paling jelas itu adalah instrumennya kini udah full LCD seperti layar aja gitu. Dan dia punya efek 3D, jadi antara panel 1 dan panel 2 itu seperti punya kedalaman masing-masing, punya depth of field masing-masing gitu. Dan kini juga kontrol panel ya, semuanya itu diatur dari head unit yang full LCD. Sebenarnya ya, kalau kami itu kurang suka dengan kontrol panel yang full LCD karena jadi susah ngaturnya.
kalau lagi nyetir apa segala macam, itu lebih enak tombol fisik tetap ya. Dan bahkan ada tombol fisiknya pun itu nggak bener-bener tombol fisik, karena dia itu kalau ditekan itu ketekan semua, dan itu pakai macam haptic feedback gitulah kayak di HP. Dan itu nggak cuma ada di panel tengah aja, tapi di setir juga itu pakai haptic feedback, dan bahkan pengaturan kursi, pengaturan jok itu pakai haptic feedback juga. Jadi elektrik semua. Dan juga pengaturan untuk tilt teleskopiknya yang jelas sudah elektrik. Dan juga ada sunroof yang menciptakan kesan lebih luas untuk headroom. Dan kemudian kita ngomongin AC-nya. AC-nya itu bukan dual zone, tapi quad zone alias kanan, kiri, depan, belakang. Itu bisa diatur semua. Dan yang unik itu adalah kisi AC-nya ya. Untuk di sisi driver dan penumpang itu ada 2, di tengah itu ada 4. Ya sebenarnya lubangnya mungkin cuma 2 ya, tapi dijadiin 1 gitu. Jadi 1 lubang, 2 kisi AC. Ya mungkin biar kelihatan banyak aja sih ya. Nah terus yang jelas ini memiliki fitur yang akan memudahkan supir-supir yang memiliki Bosch dengan mobil ini. Karena dia punya fitur parking assistance, ya yang alias bisa parkir sendiri. Dan juga yang jelas mobil ini memiliki surround view kamera, alias kamera 360. Tapi bukan kamera 360 yang kayak biasanya menampilkan citra dari atas. Itu bahkan bisa diputer-puter kameranya di semua sisi mobil dan bisa ngelihat seperti cashcam gitu loh, seperti di game aja gitu loh. Itu kemungkinan akan menjadi fitur yang nantinya akan banyak ditiru oleh pabrikan-pabrikan lain. Nah, masalahnya kemewahan-kemewahan tadi, apakah itu untuk pemilik dari Mercy S-Class ini atau untuk supirnya? Karena biasanya kalau punya S-Class pasti duduknya di belakang. Karena kalau di depan yang ada nanti disangka supir. Tapi sepertinya ya, menurut kami Mercedes S-Class ini dibuat lebih driver oriented daripada S-Class sebelumnya. Nah, kalau kita ngomongin kenyamanan, yang jelas dia itu joknya udah pakai Nappa leather dan dengan bentuk diamond gitu yang bener-bener 3D dan itu bener-bener ngasih kenyamanan. Dan yang jelas itu ada ventilated seatnya. Jadi kalau misalnya kepanasan di luar, punggung itu bisa adem. Dan untuk pengaturan joknya, dia itu ada di pintu seperti Mercedes kebanyakan, dan dia terbuat dari metal. Kalau sebelumnya kita menemukan pengaturan jok itu bisa kita tekan secara fisik ya, bisa kerasa gitu gerak ke atas, ke bawah, depan, belakang. Kalau dia itu hanya disentuh aja. Jadi si panelnya itu dia nggak gerak, dan joknya gerak secara ajaib. Bahkan karena semuanya sudah elektrik, pengaturan tilt dan telescopic steeringnya pun juga elektrik. Dan kemudian wireless charging sudah ada, ya mobil-mobil yang lebih murah pun sudah ada ya. Dan untuk slot USB-nya di sini semuanya adalah slot USB-C, totalnya ada 4. Kami belum tahu apakah itu bisa Apple CarPlay atau Android Auto, tapi seharusnya sih bisa. Kalau kita ngomongin Mercy S-Class, kita tidak mungkin tidak membicarakan soal jok belakangnya. Karena most of the time pasti pemilik dari mobil ini akan duduk di belakang. Yang unik, dia itu memiliki fitur di mana kalau kita memencet satu tombol, dia akan mengatur posisinya secara otomatis ke posisi yang paling santai untuk penumpang belakang. Ini belum pernah ada di merek-merek lain sebelumnya. Nah, kemudian yang jelas adalah ada ambient light yang akan menyesuaikan dengan mood kita. Dan bahkan kita bisa menggantinya sendiri, bisa menggunakan MBUX juga. Dan ambient light tersebut tidak hanya di tempat-tempat yang kelihatan mata, karena dia di seat belt buckle-nya aja itu ada ambient light-nya yang sebenarnya itu nggak terlalu esensial ya, cuma jadi manis aja gitu, kita jadi suka ngelihatnya. Dan ini nih kalau misalnya di sini ada dari penonton Pricebook yang gadget, kayaknya kalian paling suka soal ini. Karena di armrest tengahnya di belakang itu ada tablet yang bisa dilepas. Dan itu bisa mengontrol mobil dari situ, mengontrol entertainment, infotainment, dan segala macam. Dan juga mobil ini tuh memiliki layar di sisi driver dan di sisi penumpang depan yang bisa memanjakan penumpang belakang. Ya, karena penumpang belakang adalah prioritas sekali lagi di mobil ini. Dan untuk kesimpulannya, apakah mobil ini worth the money? Oke, untuk harganya sendiri dia itu dibanderol seharga 3,099 miliar rupiah. Dan itu masih harga off the road, yang berarti naik sekitar 600 juta dari versi sebelumnya. Karena kemungkinan ada pajak yang mahal juga karena ini adalah versi 4MATIC alias all-wheel drive. Itu dia tadi first impression kami mengenai Mercedes-Benz S-Class ini.
Tapi itu hanya baru first impression saja. Untuk review secara lengkapnya, mungkin nanti kita akan bisa melakukannya jika sudah mendapatkan unit pinjamannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah mobil ini cocok untuk Anda atau untuk berjalan di jalanan Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Pricebook Otomotif, nyalakan juga loncengnya agar tidak pernah kelewatan setiap kita ada upload video baru. Saya Dimas Okta, sampai jumpa di video selanjutnya.